atau tukang kebun. Dan siswa adalah benih tanaman yang ditabur petani di lahan. Lahannya adalah sekolah. Makanya perlu ada pengkhususan ya barangkali. Saat mungkin petani menanam jagung, ini caranya. Saat petani mungkin menanam padi, caranya berbeda pula. Apa saat menanam tanaman yang lain, itu juga berbeda caranya. Itu gambaran sedikit tentang murid kita, ya, bahwa murid kita itu mempunyai potensi dan karakter serta kodratnya masing-masing. Cara kita lah menemukan, memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kebutuhan murid. Saat mungkin perlu dibersihkan lahannya dari rumput, lakukan. Saat perlu pemupukan, pupuk apa? Pupuk buah, pupuk mungkin yang lain, pupuk kesuburan, lakukan itu. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu tadi bahwa guru dibaratkan seperti petani, sedangkan murid adalah tanamannya. Ya, seperti apakah murid akan menjadi gersang? Apakah murid akan menjadi subur menghasilkan sebuah tanaman, hasil buah yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak? Itu juga salah satunya tergantung pada kita menebalkan goresan samar-samar yang sudah dimiliki oleh setiap murid. Nah, sekarang saya ini terkait dengan budaya positif nanti. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu boleh catat. Ini nggak akan satu untuk ini. Ini Ibu harus cari jawabannya apa dalam. Coba kita refleksi dari kita. Setuju atau tidak setuju? Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak dalam hati aja, setuju nggak? Ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, itu kan udah kata ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Berarti setuju semua ya? Yang tidak setuju nggak ada? Setuju semua? Ini daftar diskusi kita ya, atau materi yang saya sampaikan. Ini kurang ada dalam bagian, tapi nggak usah takut. Ini agak santai dan pasti Bapak Ibu antusias menerimanya. Karena itu sekaligus menjadi bahan koreksi kita. Oh, sudah Bapak itu atau belum? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang keenam, restitusi juga. Fokusnya 5, posisi kontrol. Guru wajib tahu memerankan posisi kontrol mana yang akan kita perankan. Jangan kita salah mengambil posisi kontrol. Kita sudah merasa saja, tidak berarti sudah maksimal loh menangani begini. Mungkin secara teoritis ya belum sesuai. Nah ini ilmiah, jadi rasanya kalau belum mungkin kita lakukan, ya pelan-pelan kita lakukan. Kemudian terakhir ada bagian restitusi sebagai puncak dari disiplin positif ya, untuk membangun sebuah budaya yang baik itu penanganan siswa berkasus itu dengan teori yang sangat jitu, menurut saya efektif sekali, sangat bagus sekali, yaitu tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara penanganannya? Apakah mungkin kita nanti bisa bercermin yang selama ini kita lakukan sudah sesuai atau tidak ya Bapak Ibu? Nah ini bagian satu, tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yuk kita berlayar ini, lancang kuning, berlayar. Nah, saya mulai dari perubahan paradigma teori kontrol. Saya ada kesini ya Bapak Ibu ya. Nah paradigma itu kan perubahan bagaimana? Teori kontrol, teori pilihan. Ini yang sekarang wajib kita paham itu teori kontrol atau teori pilihan ini itu misalnya kita terlalu bersikeras peran kita itu mengontrol itu sehingga orang menyebut sebagai ilusi. Ilusi apa artinya Bu? Semu ya, hayalan gitu ya. Nah, jadi sampai ngontrolnya kita akhirnya dikasih ini teori ilusi. Versi siapa? Versi kita, mungkin versi ibu, versi siapa? Walaupun sebenarnya tidak ada teori ilusi itu. Tapi untuk merubah paradigma yang lama, ilusi ya, bahwa guru mengontrol murid. Itu ilusi kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, misalnya ada anak, kamu enggak masuk ke kelas. Kasihan loh ibumu yang sudah memberikan uang jajan, menghidupi kamu. Kamu
nggak kasihan sama bapak ibu? Kenapa sih mau merasa membuat sesuatu bersalah? Apakah seperti itu dapat menguatkan karakter? Ada jawabannya. Ilusi berikutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, ya seperti apa? Kemudian ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi kita. Orang dewasa, kan sorry loh, anak-anak nih, anak-anak kecil sama-sama ngantri. Kamu kan anak tunggulah dulu. Ya itu pesannya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seperti itu? Gitu. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah ini, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Ini beberapa paradigmanya. Selama ini begini, kalau di biologi pasti ada stimulus, ada respon ya. Itu kan kerja saraf, yang bagus memang begitu. Tapi kalau dalam tindakan, contoh, ada stimulus, siswa ini nggak bertugas. Apa respon kita? Langsung marah? Langsung menjustice? Atau bagaimana? Itu paradigma lama. Coba kita ikuti. Nah, kalau kita bandingkan stimulus respon dengan teori kontrol yang pilihan ini coba yang pertama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita paksa orang untuk sama dengan kita. Udah mulai ada jawabannya Bu Desi ya. Pada cara teori kontrol gimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini sebenarnya peta dari disiplin positif itu ya Bapak Ibu. Teori kontrol dari William Glasser ini tadi bahwa yang pertama ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Termasuk kita guru tidak bisa mengontrol sepenuhnya murid harus sesuai keinginan saya, itu nggak bisa. Ini mohon maaf, teori ini Bapak Ibu tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, di keluarga kita pun nanti juga bisa diterapkan, insya Allah ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan pasti. Anak melakukan yang sesuatu tidak benar pasti ada alasannya. Alasannya apa? Nanti alasan itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Maka nanti ada kebutuhan dasar manusia. Ini dia kebutuhan dasar. Kemudian model berpikir menang-menang ya. Kita menang, murid pun menang juga, sama-sama menang. Jangan sampai kita mencari korban, tidak menang murid yang kalah. Bekasnya itu membekas seumur hidup. Kemudian realistis, ya kebutuhan kita memang berbeda. Ya dari baju saja berbeda kan Bu Abdillah, baju merah, biru, karena kebutuhan. Mungkin kalau sekali waktu saya pakai baju pink itu kebutuhan saya kok. Nah kita juga udah mulai jangan kepo-kepo gitu apa yang dilakukan orang, karena orang melakukan itu pastilah ada alasannya. Kemudian kita akan belajar ini 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol, kemudian teori motivasi. Nah itu makna disiplin itu. Intinya adalah belajar mengontrol diri, dengan menggali potensi kita untuk kita tonjolkan. Kemudian teori motivasi terbaik bukan dari pihak luar. Kita bisa memaksa murid kamu kumpul, duduk tenang di situ, jangan ribut. Anak takut karena faktor dari kita, terlalu eksternal. Tapi yang secara sadar kita inginkan motivasi adalah tumbuh dari dalam diri anak atau secara intrinsik tumbuh dia berkembang, memang menyadari bahwa saya memang perlu seperti itu. Itu akan kita tanamkan Bapak Ibu. Nanti ada segitiga restitusi, ada 3 langkah. Nanti kita akan praktek ya. Ini peta secara keseluruhan dari disiplin positif. Apakah mana disiplin? Nah, kadang-kadang kita sering menggunakan istilah luar negeri, tapi kadang-kadang kita lupa artinya. Disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu, dari bahasa Latin, belajar. Jadi kalau di Indonesia itu budaya itu atau disiplin itu dikaitkan dengan sesuatu yang harus dipatuhi. Kepatuhan, kaitannya ke kepatuhan. Padahal disiplin itu belajar. Boleh belajar dari kesalahan, belajar untuk tidak mengulangi, belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Ya, itu belajar. Tapi yang sering kita lakukan adalah disiplin itu dikaitkan dengan keterpatuhan. Kalau tidak patuh, ada sanksinya, ada hukumannya. Ini yang boleh kita coba rubah ya Bapak Ibu ya. Minimal memahami dulu. Kita lanjutkan, itu makna dari disiplin itu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya kita sering mendengar istilah P5, B5,
Ya, karena di kurikulum Merdeka tujuan akhir mendidik murid adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Ya, itu baik melalui kegiatan pembelajaran kita di kelas intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan proyek P5 itu namanya kokurikuler. Motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Tapi restitusi ini pengantar dulu ya, karena restitusi nanti endingnya adalah di segitiga restitusi. Seperti apa teori motivasi? Ya. Orang melakukan sesuatu itu karena ada dorongan ya dari diri kita atau dari pihak luar. Seandainya ini teori motivasi secara garis besar itu ada 3 yang dipahami, yaitu seseorang melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu itu untuk mendapat pujian dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu itu memang betul-betul untuk menghargai dirinya sendiri. Yang diharapkan dari itu semua, kalau hukuman kan orang dari eksternal, murid mungkin datang tepat waktu. Kan sebabnya apa? Saya takut terlambat, kalau terlambat akan dihukum. Maka faktor itu adalah faktor eksternal. Ya, kemudian saya ingin mendapatkan penghargaan sebagai murid terbaik di sekolah misalnya. Ya, saya harus begini belajar keras dan sebagainya, bahkan untuk mendapatkan nilai tertinggi, lupa terhadap hal-hal mungkin yang semestinya tidak dilakukan, mencontek dan sebagainya, hanya untuk tujuannya adalah mendapatkan predikat siswa terbaik. Itu juga dari eksternal. Tapi kalau yang kita inginkan, motivasi itu tumbuh dari dalam diri sendiri, karena memang untuk menghargai diri sendiri. Kepantasan kita itu sebagai murid belajar di mana? Kalau rasanya saya mungkin tertinggal dari kawan-kawan yang lain, saya bisa belajar lebih keras supaya saya nilai kepantasan kita itu bertambah begitu. Itulah yang diinginkan dari teori motivasi. Mengapa kita disarankan untuk menggunakan hukuman? Karena dengan kita memberikan hukuman akan menyebabkan kesengsaraan. Itu kata-kata menurut saya agak ketawa sahabatnya. Mengandung kesengsaraan. Sengsara yang mana? Cuma kita lihat bahwa itu ya. Ini jawabannya. Nah ini. Ternyata pertama hukuman yang menggantikan kertas tadi itu konsekuensi. Nah ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu kok konsekuensi bukan hukuman. Ternyata ada keterkaitan. Kalau misalnya anak terlambat 10 menit PJOK, mungkin Bu Desi sudah melakukan pemanasan dia. Ya kan, sudah melakukan pemanasan. Nah, pada datang terlambat kan belum ikut pemanasan dia. Makanya disuruh lari-larilah supaya untuk menyamakan dengan jalan lari mengejar ketinggalan tadi pemanasan tadi. Nah, berbeda dengan ini, murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Itu hukuman. Anak murid tidak memakai sepatu seharian, mulai jadi dia akan masuk angin. Apa kesalahannya apa gitu ya. Jadi keterkaitan itulah yang makanya kita harus jeli menggunakan hukuman atau konsekuensi. Ya, konsekuensinya. Terkadang kita memang agak mohon maaf ya, kita agak-agak egois memang itu tadi karena kita masih menganggap bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol orang lain. Termasuk murid-murid kita yang lebih muda dari kita menganggap bahwa kita mempunyai hak untuk mengontrol orang lain. Seperti itu, ya. Sudah mulai terbayang ya Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan, kita kan mau membangun budaya positif nih. Jadi harus dari bawah pelan-pelan, ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa maknanya itu? Dihukum oleh penghargaan. Maknanya apa kira-kira? Ada bisa mengilustrasikan apa makna dari itu? Dihukum oleh penghargaan. Satu contoh lah yang lebih umum dulu. Piala AFF 2010 ya Pak Rusdi. Piala AFF 2010 timnas Indonesia sedang sebagus-bagusnya main. Bahkan penyisian grup Malaysia kita bantai 5-1. Tapi setelah itu kita di final kalah. Kenapa waktu itu kalau analisis saya selaku orang yang suka menonton bola, itu luar biasa menjelang final itu media-media bahkan mohon maaf
media TO dalam kutip Indonesia ya, TO itu sampai mengundang secara khusus timnas Indonesia untuk dimasukkan ke talkshow ke dalam acara TV-nya, menyanyi luar biasa. Akhirnya para pemain timnas kita mabok sanjungan. Iya, rupanya apa? Di situ ada makna. Dihukum kan dalam penghargaan itu, akhirnya kita jadi lemah. Itu hukum yang kita terima. Saya menggambarkan penghargaan ternyata dapat memberikan sebuah hukuman. Nah, kita benar lagi ya. Ini telah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Disanjung-sanjung. Artinya apa? Kalau tidak disanjung, tidak mau berbuat lagi. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan kelas atau apa? Kok menyebutnya dengan harus keyakinan kelas? Nah, ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh seluruh anggota kelas yang akan menjalankan dirinya. Dimulai nanti dari pembuatan kesepakatan kelas. Misalnya dalam kesepakatan kelas tadi contohnya saat KBM berlangsung tidak keluar masuk kelas misalnya. Apa nilai yang terkandung di situ? Itulah nilai-nilai kebajikan, contohnya rasa tanggung jawab, rasa ingin tahu, menghargai teman. Itu yang disebut dengan keyakinan. Sehingga tertanam dalam diri murid itu, kalau dia saat belajar tidak keluar masuk kelas, kan dia sudah menghargai temannya. Mungkin kalau dia sering keluar masuk akan mengganggu temannya, kan temannya tidak terhargai. Seperti itulah keyakinan itu. Jadi keyakinan sekali lagi itu dimunculkan itu berdasarkan usulan-usulan kesepakatan para murid di dalam kelas. Setelah disepakati, kita sortir mana yang patah, mana tidak, kita kumpulkan, kita dokumentasikan, ya, bahkan buat pernyataan bersama sebagai bentuk dia terlibat dalam pembuatan kesepakatan itu. Lalu kesepakatan itu kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tadi. Itu rasa menghargai, tanggung jawab, dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka seluruh anggota kelas meyakini bahwa dengan melaksanakan kesepakatan tadi, maka secara otomatis dapat menyelamatkan dirinya, ya, dari apa tuntutan-tuntutan itu, ya, sehingga lama-lama kelamaan akan menjadi sebuah keyakinan. Dia lama-lama akan tertanam di dalam dirinya motivasi intrinsik, ya, motivasi intrinsik yang berusaha untuk menghargai dirinya sendiri. Dilarang mengganggu orang lain, karena kita menghormati orang lain. Kemudian bertanggung jawab menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, itu kan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila itu. Kalau sekarang kita rincikan dari dimensi itu kita uraikan lagi, adalah itu nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian bergantian atau menunggu ujian, menghormati orang lain, bersabar, ya kan? Seperti itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dirinya dan keamanan. Mungkin kalau lari meja berseret-seret atau geser-geser kan jadi tidak nyaman, ya, seperti itu. Mungkin juga mengganggu orang lain. Ini contoh kesepakatan kelas yang kita coba, ya. Ini mungkin belumlah terbaik, tapi setidaknya awal yang bagus sudah kita mulai. Nah, ini para siswa itu, para murid itu di kelas itu mengusulkan apa sarannya. Kemudian kita pilah-pilah, ada beberapa poin. Ini masih menjadi kesepakatan sih. Untuk menjadi keyakinan kan butuh proses. Sambil jalan nanti kita tanamkan. Oh ya, hadir tepat waktu supaya kita bisa menghargai teman-temannya, menghargai orang lain, mungkin menghargai gurunya, ya. Nggak mungkin kan kalau mungkin murid itu terlambat, pasti guru akan marah. Kasihan kalau bapak ibu guru marah. Tensinya naik. Kalau udah naik tensinya, gimana bu? Pusing. Besok sore tidak masuk. Seperti itu, ya. Jadi anak kita sadarkan supaya mempunyai sifat seperti itu. Nah, ini tanda tangan itu komitmen, ya, bentuk komitmen kesepakatan.
Kemudian bagian yang keempat ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi dalam teori pendidikan itu ada, kita boleh berimajinasi, namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu digambarkan seperti ini Bapak Ibu ya. Kita sering mendengar istilahnya, saat orang sedang sejoli memadu kasih, dunia itu hanya milik mereka berdua. Itu kira-kira dunia berkualitas menurut dia, orang itu. Nah, para murid-murid kita wajib kita arahkan untuk membangun sebuah dunia berkualitas versinya. Mungkin di dalam dunia itu, mungkin apa? Jangan enak, belajarnya apa? Semua keinginan dia itu. Walaupun pada dasarnya itu adalah sebuah imajinasi, tetapi ternyata secara psikologi dapat merangsang, ya, motivasi intrinsik untuk mewujudkannya. Ya, kita sering mengalami rasa-rasa bahagia kadang-kadang di luar nalar. Kenapa ya? Tiba-tiba hari ini kok bahagia sekali. Itu adalah bagian dari dunia berkualitas. Ibu hari ini bahagia sekali. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba aja. Mungkin melihat senyum Pak Edward, gitu kan? Tiba-tiba bahagia sekali. Itu impian ibu. Boleh. Para murid kita membangun sebuah dunia versinya, itu juga boleh. Apakah permasalahan, apakah kita guru akan dihadirkan oleh murid kita di dunia berkualitasnya? Jangan-jangan para murid kita menolak kehadiran kita di dunianya. Kenapa? Karena sering menghukum, karena sering yang tidak disukai oleh murid itu. Begitulah kenyataannya. Kita urai ya, nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu kalau kita ada primer, sekunder, dan tersier ya, terusnya lah. Kalau di pendidikan seperti ini Bapak Ibu, kebutuhannya bertahan hidup jelas, makan, minum, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata itu adalah kebutuhan. Saya sudah membuktikan. Mohon maaf, ini nggak saya sebut ya, di satu kelas itu rata-rata kita ini kan sejak tumbuh apa namanya ya, puber ya, masa pubertas bisa muncul. Itu perhatian. Mungkin karena dia garang, galak lah katakan, teman laki-lakinya itu agak takut mendekatinya, sehingga akan timbul masalah. Timbulnya masalah menurut teori pendidikan ini juga disebabkan ada satu atau beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka muncullah masalah. Contoh, kalau murid kita ada di Sapra Survei juga nanya-nanya, kamu dikasih uang jajan berapa? 10.000. Mbak bekal? Enggak. Ternyata satu seharian dari pagi di rumah tidak sarapan, dikasih uang 10.000. Kebutuhan akan bertahan hidupnya, rasa lapar itu muncul. Akhirnya apa dia buat masalah? Ngambil dia temannya. Mohon maaf, kalau datang kantin makan nggak bayar. Umpama ada seperti itu, masalah-masalah itu. Nah, kalau pendidikannya dengan kasih sayang itu sering terjadi. Pak, mamanya di rumah kurang memperhatikan dia, kurang menyayangi dia, ya seperti itu. Kemudian penguasaan, penguasaan itu karena dia sudah merasa menguntungkan berlebih, dia mencoba menjadi pemimpin, ya. Kemudian kebebasan itu kebebasan memilih, termasuk penolakan perjodohan, ya. Dan kalau ada perjodohan, mungkin jadi jodoh rupanya memang orang yang disukainya, itu bonus itu ya. Kemudian ada kesenangan, rasa senang. Itu kita bangun. Coba Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengetahui kebutuhan kita di dunia pendidikan seperti ini. Yuk kita ciptakan rasa itu supaya kita tidak menimbulkan masalah. Yang kelima, posisi kontrol. Satu lagi tahapan posisi kontrol, kita wajib mengetahui, mengingat yang kita pelakukan adalah para murid sebuah individu unik yang terus maju berkembang, tumbuh berkembang, tentu mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Maka kita dibekali untuk memahami posisi kontrol. Kita jangan sampai kelewat kontrol. Nah, posisi kontrol yang direkomendasikan dari Glasser tadi, William Glasser tadi, itu ada 5. Yang pertama itu kita secara garis besar saya pilah-pilah ya. Ini ada identitas gagal, ada identitas berhasil sukses, tapi dorongan dari luar. Yang terakhir ada identitas berhasil, dorongan dari dalam, kontrol diri. Yang kita inginkan sebaik-baiknya, yang kita harapkan adalah yang dari diri. Nah, posisi kontrol manusianya ada 5.
penghukum, pemberi hukuman, suka memberi hukuman, kemudian suka membuat rasa bersalah. Itu kalau kita tinggalkan Bapak Ibu, kalau itu terkait dengan identitas yang gagal, pasti gagal penanganan kasus yang seperti itu. Kemudian tadi dengan konsekuennya kita merasa sebagai teman, boleh murid itu kita anggap sebagai teman untuk membantu penyelesaian masalahnya. Tapi kita harus sadar bahwa saat murid itu tidak ada kita, apakah dia akan berjalan, itu kita tidak tahu. Kemudian pemantau itu murid akan melakukan keteraturan kalau ada yang memantau, mengawasi. Bagaimana kalau tidak ada yang mengawasi, apakah masih juga bisa menjalankan itu? Tentu kita ragu. Maka kalau dengan posisi manajer, kita harus mengambil posisi level manager. Ya, segitiga restitusi ini adalah satu proses penanganan kasus yang juga oleh murid dengan menerapkan tadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian juga motivasi intrinsik diri anak kita bangun sehingga dia termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya dan memberikan solusi sendiri. Ini langkah-langkahnya. Ini segitiga restitusi itu ada tiga ya, ada tiga. Jadi ada tiga langkah sebenarnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu kalau model-model pembelajaran sintaknya lah barangkali. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak itu harus tahu yang dibuat itu salah atau tidak gitu. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan dimulai dari keyakinan kelas. Makanya kalau kita belum pernah membuat keyakinan kelas, bagaimana kita akan membuat sebuah restitusi? Ya, menerapkan penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi ini. Makanya pembuatan keyakinan kelas seakan-akan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan supaya menjadi posisi kontrol. Kalau misalnya anak berkesalahan, tanyakan, apakah kamu sering keluar masuk dan belajar itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Ya, dari situ kita masuk lagi untuk mencari solusi permasalahannya. Lanjut ya. Jadi dalam menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Udah, nah, Bapak juga dulu pernah kok waktu sekolah nggak membuat tugas. Itu kan agak meneduhkan ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kawan-kawan lain juga ada melakukan ini. Bukan kita melindungi membenarkan dia berbuat salah, itu tidak. Rangkaiannya kan ada, ya. Ini baru satu kutipan, satu langkah sudah diambil. Oh, kalau itu salah, ikuti langkah yang lain. Ini jadi satu kesatuan. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Memvalidasi kebutuhan. Kebutuhan itu artinya tindakan yang salah. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Terus butuh apa? Kan butuh perbaikan. Nah, jadi pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Karena setiap tindakan yang melanggar aturan itu karena mempunyai alasan. Tadi di awal udah ya, setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai alasan. Itu kita garis. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Meminjam buku pusaka barangkali lebih efektif daripada mengambil buku temannya. Ya, seperti itu. Banyak kasus-kasus kecil yang kita jumpai di kelas selama ini, kita sering mengabaikannya, ya. Karena itu tidak boleh seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang menjawab, oh Pak, saya tidak menghargai orang lain. Kenapa? Karena di keyakinan kelas tadi kan ada menghargai orang lain, ya, menghargai hak orang lain, menghormati orang lain. Kemerdekaan murid itu adalah kemerdekaan yang terlepas dari perintah dan kemerdekaan yang cakap memerintah dirinya sendiri, tentunya untuk mengarahkan kepada nilai-nilai kebajikan yang termaktub dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian penyampaian diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.